Sebenarnya surat itu memang merupakan katarsis saja untuk melepaskan emosi-emosi secara lebih konstruktif dan bisa dikendalikan ya, karena menurut penuturan alumni saya ini, kalau dia tidak menulis surat tersebut itu bisa saja ada piring yang melayang, sendok melayang, barang-barang menjadi hancur kira-kira. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi di video kali ini. Saya Disagius dari Boundaries Consulting. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik menulis surat untuk writing therapy. Teknik ini bisa dilakukan oleh siapapun, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Teknik menulis surat ini sebenarnya sebagai sarana untuk pelepasan emosi-emosi negatif, ya. Juga bisa menjadi sarana untuk pengembangan diri dan juga bisa dipakai untuk fungsi-fungsi parenting. Ini adalah sebuah teknik pelepasan emosi-emosi negatif yang sangat powerful menurut saya, ya, dan bisa menimbulkan efek-efek terapeutik tertentu. Ya, ini kekhasan dari writing therapy memang. Nah, kalau dilakukan dengan konsisten, kemungkinan bisa menimbulkan efek-efek yang lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa permanen efeknya. Teknik menulis surat ini sebenarnya sudah banyak dipraktekkan oleh kita semua. Bahkan mungkin Anda tanpa sadar sudah mempraktekkan. Tapi di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana menggunakan teknik menulis surat ini supaya lebih efektif lagi hasilnya. Mari ikuti videonya. Yang pertama, harus jelas siapa yang dituju oleh surat ini. Alamatnya harus jelas. Contoh, kita menunjukkan surat untuk anak kita. Nah, alamatnya jelas, kepadanya jelas. Ya, misalnya kepada anakku yang tersayang, kepada suamiku tersayang, istriku yang tercinta, atau kepada Tuhan, kepada sahabat karib Anda, kepada diari Anda. Nah, ini biasanya jenis surat yang langsung ditulis di dalam diari. Nah, kenapa alamat surat ini atau ditujukan kepada siapa surat ini sangat penting? Karena pelepasan emosinya itu bisa didapatkan secara lebih pasti kalau kita mendefinisikan dengan tepat kepada siapa surat itu ditujukan. Jadi ini syarat awal dari teknik menulis surat, karena nanti sebenarnya kepada siapa kita menunjukkan surat itu ada hubungan emosional. Nah, itulah nanti yang akan menstimulasi proses pelepasan emosi negatif atau beban-beban yang kita tanggung. Yang kedua, sifat kerahasiaan dari surat itu sendiri. Kalau Anda sudah bisa menetapkan seberapa rahasia dari surat itu, boleh dibaca oleh siapa atau tidak boleh dibaca oleh siapa, Anda akan lebih leluasa nantinya ketika menuliskan suratnya. Contoh, surat itu sudah Anda tetapkan hanya boleh diketahui oleh Anda pribadi. Oke, berarti surat itu harus disimpan untuk Anda pribadi. Untuk mungkin suatu saat Anda baca lagi supaya mendapatkan hikmah atau mendapatkan pembelajaran dari surat tersebut. Atau surat itu memang secara sengaja Anda ingin sampaikan kepada misalnya pasangan Anda, pacar Anda, atau teman dekat Anda, ya. Anda sudah sejak awal membayangkan bahwa surat itu akan mereka baca. Jadi sifat kerahasiaannya adalah antara Anda dengan pihak yang dituju tersebut. Tetapkan itu, ya, supaya Anda sudah merasa lebih lega duluan ketika Anda sudah tahu nantinya siapa yang akan membaca surat tersebut. Walaupun nantinya surat itu tidak akan pernah sampai kepada alamatnya, tidak masalah. Yang penting Anda sudah menetapkan bahwa surat itu harus dibaca atau harus diketahui oleh sosok yang kita tujukan di alamat surat tersebut. Itu sudah cukup. Yang ketiga, kepercayaan. Jadi ketika Anda hendak menulis surat kepada siapapun untuk writing therapy ini, Anda sudah harus menempatkan di dalam hati Anda bahwa Anda mempercayai
sosok yang Anda tuju tersebut atau alamat yang Anda tuju tersebut. Contoh, Anda sedang menghadapi konflik dengan pacar Anda, ya. Kemudian Anda menuliskan surat itu dan ditujukan kepada pacar Anda tersebut. Otomatis Anda sudah harus menaruh kepercayaan kepada alamat yang Anda tuju di dalam surat itu. Walaupun kepercayaan itu sifatnya lebih kepada sosok yang di dalam surat itu dan mungkin bukan sosok real di dunia nyata. Tidak masalah, ya. Karena mungkin di dunia real sendiri Anda sedang bermasalah dengan sosok tersebut. Tetapi di dalam alamat, ya, di alamat yang dituju, ya, sosok itu harus Anda percayai. Anda membayangkan sosok itu benar-benar sosok yang memang bisa Anda percayai sepenuhnya, sehingga di dalam proses penulisan suratnya Anda sendiri bisa lebih leluasa mengungkapkan semua yang ada di benak Anda, semua yang mengganjal di benak Anda. Ya. Kepercayaan menjadi syarat utama dari teknik menulis surat ini supaya Anda mendapatkan efek-efek terapeutik tertentu. Yang keempat, kedalaman. Nah, maksudnya begini, semakin dalam Anda bisa mengungkapkan perasaan Anda atau ganjalan-ganjalan di dalam hati Anda, ya, itu kemungkinan dampaknya juga akan semakin kuat. Ya. Jadi kalau Anda sudah memutuskan untuk menggunakan teknik menulis surat ini untuk meringankan beban Anda, ya, jangan sungkan-sungkan lagi, jangan ragu-ragu lagi untuk masuk yang sangat dalam dan kemudian Anda tuliskan semuanya yang mengganjal, yang membuat Anda mendongkol, yang membuat Anda stres, yang membuat Anda terbebani, yang membuat Anda tidak nyaman, ya. Semua tuliskan saja, ya, karena semakin dalam Anda menuliskan, semakin hal-hal yang sifatnya menekan, hal-hal yang sifatnya bebani Anda itu nanti akan rilis dengan lebih baik lagi. Yang kelima, yang berikutnya perlu Anda tuliskan adalah harapan-harapan Anda. Misalnya, Anda sedang menuliskan kegalauan hati Anda dengan pasangan Anda. Setelah Anda kupas semua hal yang membuat Anda sangat tidak nyaman, sangat galau, langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah menuliskan harapan-harapan Anda akan adanya perbaikan situasi, akan adanya perubahan, ya, entah itu perubahan sikap, perubahan kondisi, perubahan situasi di sekitar Anda, atau perubahan di dalam diri Anda sendiri maupun orang yang Anda tujukan surat itu. Kenapa perlu mengungkapkan harapan-harapan itu? Otomatis, karena ketika Anda sudah mengungkapkan segala macam keluhan sebelumnya, ya, pasti Anda ingin ada sesuatu yang menyembuhkan, yang melegakan, ya. Berarti ungkap saja semua keinginan Anda, karena Anda menulis surat tersebut pasti karena ada keinginan-keinginan, ada harapan-harapan yang ingin terwujud di dalam kehidupan Anda. Nah, di poin yang kelima inilah saatnya Anda sampaikan semua hal-hal ideal yang sangat Anda impikan, sangat Anda inginkan terjadi mewujud di dalam konteks surat tersebut. Yang keenam, fase berikutnya adalah mengungkapkan kepasrahan hati Anda kepada Yang Maha Kuasa, kepada kekuatan yang tertinggi yang Anda percayai di dalam keyakinan Anda bahwa Anda sudah berserah diri sepenuhnya, ya, terhadap apapun yang akan terjadi setelah surat tersebut ditulis dan ditutup nantinya. Fase berserah diri ini sangat penting di dalam teknik menulis surat untuk writing terapi. Karena ketika Anda belum bisa masuk ke fase berserah diri ini, berarti masih ada yang mengganjal di dalam benak Anda. Kalau kondisinya seperti itu, Anda bisa ambil lembaran yang baru dan kemudian Anda ungkapkan semuanya lagi. Anda tulis perlahan dengan tulisan tangan sebisa mungkin sampai pada posisi Anda benar-benar sudah legowo, sudah
totalitas menyerahkan diri semuanya kepada yang maha adil. Karena di titik inilah nanti proses penyembuhan diri itu akan mulai berawal. Berserah diri, mengucapkan syukur, dan kemudian deal with, ya, menerima semuanya apa adanya sesuai yang digariskan oleh Tuhan. Yang ketujuh, masuk ke fase pemulihan. Jadi setelah surat Anda tulis dan kemudian Anda sudah mengambil state atau sikap untuk berserah diri, Anda lipat surat tersebut, Anda masukkan amplop, kemudian Anda tujukan kepada sosok yang tadi, dan mulailah Anda bersiap untuk menjalani semuanya secara normal kembali. Semua beban-beban yang sudah dituliskan itu sudah dimasukin ke dalam amplop surat tadi, sudah dilem, sudah ditutup, ya. Suratnya siap dimasukkan ke kotak Pandora, artinya tempat penyimpanan segala keluh kesah Anda, segala harapan dan impian Anda yang tidak perlu diketahui dan dibaca oleh orang lain. Biasanya fase pemulihan itu muncul pada saat Anda mulai menutup surat tersebut dan kemudian menyimpannya dengan rapi di tempat yang Anda inginkan. Step ke-8, memulai lembaran yang baru sama sekali. Anda sudah harus muncul dengan diri yang baru, dalam artian kalau kemarin sebelum menulis surat Anda orang yang dibebani oleh sekian banyak emosi negatif, sekian banyak keluhan, ya, tekanan, hal-hal yang membuat Anda sangat tidak nyaman. Nah, setelah surat itu dimasukkan ke kotak Pandoranya, seolah-olah sudah dikirimkan ke alamatnya, yakin saja dalam diri Anda bahwa surat itu sebenarnya sudah sampai ke sana. Jadi secara energi sebenarnya sudah sampai ke alamat yang dituju. Nah, tinggal Anda menetapkan diri Anda untuk mulai lembaran yang baru. Sudah tidak usah diingat-ingat lagi yang kemarin, ya, karena semuanya sudah Anda petiaskan, ya, sudah Anda lewati, sudah Anda maafkan, ya, melalui surat yang Anda tulis tadi. Berarti oke, Anda tinggal menjalani hari-hari baru Anda dengan ringan, dengan nyaman, udah nggak ada beban lagi. Kalau misalnya ada sembulan-sembulan sedikit bahwa Anda merasa terbebani, udah ingat saja dengan surat itu. Di sana Anda sudah mengungkapkan semuanya, Anda sudah berpasrahkan diri, Anda juga sudah memaafkan semua yang membuat Anda kecewa. Ya sudah, saatnya untuk move on. Jadi teknik menulis surat ini bisa dilakukan kapan saja sebenarnya, ya. Saya ada contoh, misalnya ada salah satu alumni saya, seorang perempuan karir yang kemudian memutuskan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Suatu saat sangat dongkol dengan suaminya, ya, dan kemudian apa yang dia lakukan, dia ambil berlembar-lembar kertas dan menuliskan semuanya, kegalauan, kemarahan, kekecewaan, ya, di dalam surat tersebut, ya, dan kemudian setelah selesai dimasukkan ke dalam amplop, ya, ditaruh di bantal suaminya. Nah, apa yang terjadi? Suaminya hanya mengambil surat tersebut kemudian dimasukkan di bawah bantal, tapi tidak dibaca. Karena apa? Suaminya sebenarnya sudah tahu apa yang diinginkan oleh istrinya tersebut. Jadi dia tidak perlu membaca ungkapan-ungkapan yang heboh di dalam surat, tapi sudah langsung mengambil perubahan sikap. Jadi sudah memperbaiki sikapnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya surat itu memang merupakan katarsis saja untuk melepaskan emosi-emosi secara lebih konstruktif dan bisa dikendalikan, ya. Karena menurut penuturan alumni saya ini, kalau dia tidak menulis surat tersebut, itu bisa saja ada piring yang melayang, sendok melayang, barang-barang menjadi hancur, kira-kira begitu. Jadi energi kekecewaannya, kemarahannya yang meledak-ledak itu dikendalikan atau dikontrol dengan teknik menulis surat tadi.
Oke, sampai di sini video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu Anda mengurangi kelelahan-kelelahan psikologis. Dan kalau misalnya Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa subscribe channel saya, like, dan kemudian komen kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau memang sangat membantu, Anda bisa bagikan video ini kepada semua orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sukses untuk Anda.